Halo semuanya, kami dari tim CARES, Creative and Reusable Electricity Support, perwakilan dari UPH Kampus Surabaya. Perkenalkan, nama saya Regina Herputri dengan anggota tim saya, Agnes Yordanita dan juga Joy Emanuela. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari makalah kami yang berjudul Creative Alternative Solution to Waste Problem Through Quality Management Waste to Electricity System. Apakah kalian tahu bahwa sampah saat ini sudah bisa dikelola menjadi energi listrik loh? Nah, bagi yang belum tahu, di Indonesia sendiri sudah ada kota yang menjalankan PLTSA dengan baik, yaitu ada di kota Surabaya. Dan saat ini ada beberapa kota yang sedang proses menjalankan PLTSA juga, salah satunya adalah kota Bekasi yang akan menjadi topik utama kami pada video kali ini. Namun perlu kita ketahui sebelumnya bahwa untuk mengoperasikan PLTSA ini tidak mudah. Akan banyak permasalahan yang dihadapi oleh PLTSA. Beberapa masalah yang bisa terjadi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dapat kita lihat pada cause effect diagram. Mulai dari teknis penggunaan teknologi gasifikasinya. Kemudian dari segi biaya yang dikeluarkan juga besar, karena biaya tersebut juga digunakan untuk pelatihan sumber daya manusia agar dapat mengoperasikan dan merawat sistem yang akan dijalankan PLTSA. Lalu dari infrastrukturnya, yang memerlukan lahan dekat TPA, pelebaran dan pengerasan jalan, penambahan jumlah truk sampah, masalah daerah yang rawan banjir juga. Kemudian dari kategori sampah dan polusi, di mana PLTSA perlu adanya pemilahan sampah untuk organik dan inorganik, kemudian juga adanya potensi kandungan racun pada limbah asap dan abu, hingga keberatan dari instansi pemerintah juga mengenai keberatan KPK karena harga jual PLTSA yang jauh lebih mahal daripada produksi batu bara. Nah, masalah-masalah tersebut tadi dapat menyebabkan masalah utama, yaitu kendala operasional dan finansial. Berbagai upaya telah dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah yang menggunung. Upaya tersebut diantaranya melakukan peningkatan dalam hal daur ulang. Meskipun upaya ini telah terlaksana, tetapi tetap saja hingga tahun 2021 masih belum dapat mengurangi jumlah sampah nasional. Persoalan ini semakin berat apalagi di masa pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 saat ini, yang menyebabkan pemerintah perlu mengalokasikan biaya yang besar untuk sektor kesehatan. Salah satu dukungan yang dapat diberikan baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah adalah dengan mendukung pengelolaan energi ramah lingkungan berbasis sampah. Lalu, bagaimana sih strategi yang tepat agar PLTSA di Kota Bekasi bisa beroperasi dengan baik? Untuk itu, kita terlebih dahulu akan memahami beberapa aspek untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama, strength, weakness, opportunity, and threat analysis atau yang biasa kita sebut analisis SWOT. Pada poin strength, PLTSA Bekasi memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu PLTSA non-batu bara pertama di Indonesia. Yang kedua, proyek PLTSA memiliki dukungan dari pemerintah. Yang ketiga, proyek PLTSA dapat mengurangi gunungan sampah yang tidak terangkut per hari di Bekasi. Yang keempat, PLTSA dapat menghasilkan produk baru dari sisa pembakaran sampah yang dikonversi menjadi listrik. Pada poin weakness, PLTSA Bekasi memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi rawan banjir. Yang kedua, biaya operasional yang besar. Yang ketiga, kurangnya SDM yang memiliki kualitas yang baik. Dan yang keempat, belum ada laboratorium yang mampu menguji hasil emisi pembakaran sampah. Pada poin opportunity, peluang PLTSA Bekasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bahan baku untuk PLTSA memadai. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan baru dalam mengurusi PLTSA. Yang ketiga, dengan adanya PLTSA, penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik dapat dikurangi seiring berjalannya waktu. Yang keempat, polusi udara akibat bau sampah dapat berkurang seiring berkembangnya sarana dan prasarana dari PLTSA. Dan yang kelima, dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang cukup untuk beberapa rumah tangga. Pada poin threat, ancaman pada PLTSA Bekasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor kurang tertarik untuk melakukan investasi ke dalam PLTSA. Yang kedua, adanya pernyataan keberatan dari pihak KPK mengenai harga listrik yang diberikan oleh PLTSA. Dan yang ketiga, adanya ancaman protes dari warga sekitar akibat gas emisi yang dihasilkan dari pembakaran sampah untuk menjadi energi listrik. Analisis pasal yang mendetail dan mendalam. Pertama, faktor politik. Pemerintah Kota Bekasi telah mendukung untuk didorongnya perealisasian PLTSA dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Dan pada Januari 2021 kemarin, Wali Kota Bekasi dan Kepala BPPT telah melakukan penandatanganan tes pemahaman yang berkaitan dengan teknologi dan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di Kota Bekasi. Kedua, faktor ekonomi. Pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Pemda akan melakukan efisiensi, karena menggantungkan APBD akan menjadi sangat sulit situasinya. Dengan rata-rata anggaran yang dikeluarkan hanya 0,07% saja dari total anggaran APBD. Padahal idealnya, dari anggaran yang disediakan adalah sekitar 3-4% dari total anggaran APBD. Ketiga, dari faktor sosial. Sekitar 1 km dari Sumur Batu, berdiri TPA Bungkaren yang memiliki lahan seluas 11,6 hektar. Keseluruhan produksi yang bisa dihasilkan masyarakat Kota Bekasi seharusnya 1.900 ton sampah per harinya. Namun hanya 900 ton sampah saja yang dapat masuk ke TPA. Hal ini dapat terjadi karena truk pengangkut sampah yang tersedia masih dalam jumlah yang terbatas dan TPA Sumur Batu yang sudah berada pada kelebihan kapasitas. Nah, hal ini menyebabkan tidak semua hasil produksi sampah harian bisa dibuang ke TPA tersebut. Kemudian keempat, faktor teknologi. Menggunakan gasifikasi teknologi, yang mana teknologi ini merupakan teknologi yang sudah perfect, banyak digunakan untuk kegiatan waste to energy yang ada di dunia. Selain itu, teknologi ini juga ramah lingkungan, biaya yang lebih ekonomis dibandingkan teknologi yang lain, dan cocok untuk jenis dan kondisi sampah yang di Indonesia, serta potensi TKDN-nya juga tinggi. Kelima, faktor lingkungan. Munculnya berbagai penyakit pada warga setempat di Kota Bekasi setiap harinya akibat masalah bau dari sampah yang mencemarkan lingkungan sekitar. Selama belasan tahun, sampah yang dihasilkan hanya akan ditumpuk, diratakan dengan alat berat, dan sebagian lagi dikumpulkan oleh pemulung yang masih dirasa bisa untuk diolah kembali. Namun dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 pada saat itu mengatakan bahwa indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan berkategori pengelolaan sampah adalah sebesar 0,72% saja, yang berarti 72% masyarakat masih belum peduli masalah sampah. Dengan hal ini, masyarakat masih perlu untuk ditekankan edukasi pada kepedulian masalah sampah. Nah, kemudian dibantunya operasional PLTSA ini adalah untuk menjawab masalah dari faktor lingkungan akibat penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Keenam, faktor hukum. Diberikan dorongan oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan peraturan presiden, yakni PP nomor 35 tahun 2018 mengenai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dengan diberikannya payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat ini, Pemda tidak perlu lagi mengkhawatirkan ketidakjelasan hukum yang ada. Dan hal ini lebih dapat meyakinkan pemerintah daerah untuk tidak perlu ragu untuk memulai PLTSA. Nah, dari sini kita dapat mengevaluasi program PLTSA yang akan berjalan di Kota Bekasi. Seberapa baik sih program ini dapat berjalan sesuai dengan strategi dan analisis yang sebelumnya telah kami jelaskan. Namun sebelum itu kita harus menghitung terlebih dahulu pendapatan dan keuntungan yang bisa dihasilkan oleh PLTSA di Bekasi. Dan apabila mengacu pada PLTSA di Benowo, Surabaya dapat diasumsikan sebagai berikut. Lalu dapat dilakukan penghitungan penghasilan sebagai berikut. Sehingga mendapatkan penghasilan harian dari typing fee sebesar Rp178 juta, penghasilan harian dari penjualan listrik sebesar Rp432.540.000, dan apabila ditotal penghasilan hariannya sebesar Rp610.540.000, dan bila diakumulasikan selama setahun hasilnya adalah Rp222,9 miliar. Dan setelah itu kita menghitung keuntungannya sehingga mendapatkan hasil 152 miliar, 5. Nah, sekarang setelah mengetahui keuntungan yang mungkin dihasilkan oleh PLTSA Sumur Batu di Bekasi, maka kita dapat melanjutkan analisis untuk mengetahui kelayakan program ini melalui Payback Period Analysis, IRR Analysis, dan juga NPV Analysis. Payback Period Analysis digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal awal. Sehingga setelah dilakukan penghitungan, didapatkan hasil selama 4,6 tahun atau bisa dikatakan sekitar 4 tahun 7 bulan. Dan selanjutnya pada IRR dan NPV Analysis menunjukkan bahwa proyek PLTSA di Sumur Batu Bekasi ini layak untuk dijalankan. Karena hasilnya adalah perhitungan IRR menunjukkan hasil 21,2%, di mana angka ini lebih tinggi dari return IHSG rata-rata sekitar 12%, dan juga perhitungan NPV-nya menunjukkan hasil positif sebesar Rp435 miliar. Sekarang kita beralih kepada analisis optimasi biaya. Nilai perusahaan adalah present value dari semua cash flow yang akan didapat selama proyek berlangsung. Present value sendiri adalah konversi dari cash flow di masa depan
yang menggunakan diskon factor sesuai dengan resiko tiap perusahaan. Nah, pada kasus ini menggunakan weighted average cost of capital dengan angka 12% yang disesuaikan dengan rata-rata IHSG, karena pada IRR dan NPV-nya diasumsikan bahwa tidak ada hutang dan resikonya rata-rata seperti perusahaan terbuka. Untuk meningkatkan present value ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan meningkatkan cash flow, bisa dilakukan dengan penghematan biaya maintenance, penghematan biaya waste treatment, dan juga renegosiasi tipping fee yang bisa dilakukan karena adanya inflasi. Dan cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi weighted average cost of capital. Bisa dilakukan dengan cara menggunakan hutang. Misalnya saja pada pertengahan 2021 ini, bunga kredit korporasi itu sekitar 7-9%, di mana angkanya lebih rendah daripada biaya equity sekitar 12%. Nah, dengan demikian penggunaan hutang bisa menurunkan weighted average cost of capital dan meningkatkan NPV serta IRR. Pengembangan PLTSA di Kota Bekasi ini memang tak luput dari kendala-kendala. Namun setelah melakukan analisis dari berbagai faktor, muncullah strategi-strategi yang dapat digunakan dan menunjang keberhasilan dari proyek ini. Evaluasi pun menunjukkan bahwa pengembangan PLTSA Sumur Batu ini memiliki potensi keuntungan yang besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PLTSA Sumur Batu di Bekasi layak untuk dijalankan dan tingkat keberhasilannya tinggi. Harapannya dapat membawa manfaat terutama dalam pengurangan sampah di wilayah Kota Bekasi dengan mengolahnya menjadi energi listrik yang selanjutnya pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari tim CARES, terima kasih.